Lovers, kembali bertemu bersama saya Edwin Setiadianto dan juga Bungkus. Nah, ini jelang pertandingan perdelapan final di mana Anda akan saksikan Argentina yang akan menghadapi Swiss. Dan sekali lagi kami informasikan kepada Anda, pelanggan K-Vision promo gratis all channel segera atau telah berakhir. Segera lakukan pengisian voucher K-Vision untuk dapatkan channel-channel premium. Dan untuk info lebih lanjut Anda bisa hubungi di 50828 atau klik www.kvision.tv. Sementara itu kami juga punya hadiah menarik untuk Anda. Caranya mudah sekali. Siapakah yang akan menang di pertandingan malam hari ini? Dan caranya tinggal ketik BOI spasi nama hashtag jawaban, kirim ke 9858 dengan tarif 1.100 per SMS, dan kirimkan SMS Anda sebanyak-banyaknya karena pemenang akan mendapatkan hadiah buku ensiklopedia tentang pesta sepak bola dunia dan jaket sporty bola Indonesia yang akan diumumkan di akhir acara. Ya, ini dia ya bukunya, sekali lagi saya perlihatkan kepada Anda, buku yang sangat lengkap tentang ensiklopedia pesta bola dunia. Oke, sebelum saya dan Bungkus ini akan ngobrol lebih lanjut seputar pertandingan nanti, ada baiknya juga Anda saksikan cuplikan jelang pertandingan Argentina yang akan menghadapi Swiss. Ini dia. Punya grafik penampilan yang meningkat di penampilan terakhir mereka. Nanti juga kita akan saksikan 5 partai terakhir yang juga sudah mereka jalani, khususnya 3 di penyisihan grup. Dan kembali kita akan ngobrol dengan Bungkus. Nah, Bungkus, saya pikir faktor Ottmar Hitzfeld ini yang akan berbicara banyak di pertandingan kali ini. Iya, Hitzfeld inilah orang yang berhasil membuat Swiss dari tim mediocre menjadi tim yang disegani di Eropa ya. Berhasil terakhir kalah itu oleh Swiss loh. Jadi tim ini dibangun dengan bertumpu pada kekuatan di tengahnya, seperti yang saya sudah sampaikan berkali-kali. Mereka punya pemain-pemain tengah yang memang sangat bagus, dan kuncinya adalah Gökhan Inler yang bisa dibilang sebagai jenderal lapangan tengahnya. Tapi Inler sendiri memang berfungsi sebagai holding midfielder, juga ditopang oleh pemain-pemain yang sangat gesit di sisi kiri kanannya. Ada Shaqiri, ada Ahmedi, dan itu saya pikir yang menjadi kekuatan Swiss adalah pemain-pemain yang bergerak menusuk sangat bagus dari sayap, dan mereka tidak hanya sendiri pada saat menusuk, tapi back-backnya pun semua aktif melakukan overlap ya. Lichtsteiner itu pemain yang sangat bagus di sisi kanan. Di sisi kiri ada Rodriguez yang juga tidak kalah bagusnya. Jadi Argentina menurut saya juga perlu waspada terhadap kemampuan Swiss melakukan tusukan dari sisi kiri dan kanannya. Oke, kita coba menyoroti bagaimana kelemahan Swiss tadi tidak hanya di pertahanan, Bu. Iya. Tapi juga di lini depan. Satu striker tunggal mereka, saya pikir ini yang menjadi kekurangan juga. Iya, saya pikir memang kalau kita ingat Swiss pernah punya striker bagus ya, seperti Kubilay Turkilmas dulu, Capuisa. Memang belum ada lagi striker di Swiss ini yang kualitasnya bagus pada saat ini ya. Dremic saya pikir juga bukan striker yang luar biasa, meskipun di Leverkusen lumayan produktif lah dengan 17 gol dalam satu musim, tapi tertolong oleh faktor adanya Kiesling di sana yang mampu menjadi tandem yang sangat bagus. Tapi di luar itu saya pikir di tim nasional, entah itu Dremic, entah itu Gavramovic, entah itu Seferovic, belum mampu menjadi andalan pada saat dimainkan sebagai striker tunggal. Oke, 5 laga terakhir dari kedua tim kita akan saksikan dulu, Sport Lovers. Ini dia bagaimana dari Argentina. Kita langsung coba fokus di partai pembuka mereka di grup. Mereka menang atas Bosnia 2-1, walaupun satu Bosnia bermain juga sangat baik ya. Ini. Kemudian mereka bisa menang atas Iran ini di menit-menit terakhir lewat gol tunggal Lionel Messi. Dan mereka harus bersusah payah mengalahkan Nigeria dengan skor 2-3 di sini, Bungkus. Menang terus artinya ya. Tapi kalau ditarik ke belakang lagi, sebetulnya sampai 8 pertandingan pun Argentina tidak terkalahkan saat ini. Hanya seri 2 kali, 6 lainnya menang. Jadi memang sedang bagus grafiknya ya. Kita bicara andai-andai, kalau mereka tampil tanpa Messi menurut Anda, Bungkus. Tapi kita saksikan dulu ya, nanti kita sambung lagi. Swiss berhasil mengalahkan Honduras dengan hat-trick seorang Xherdan Shaqiri di pertandingan terakhir grup mereka, 3-0. Dan sebelumnya memang mereka harus mengakui keunggulan Prancis 2-5. Ini juga karena kesalahan lini belakang yang terlalu longgar ya, Bungkus ya. Mereka juga di partai pertama berhasil mengalahkan Ekuador 2-1 di penyisihan grup. Iya, artinya lumayan bagus ya, dalam 5 pertandingan mereka hanya sekali kalah. Dan kekalahan itu pun saya pikir kekalahan yang tidak diduga oleh banyak orang ya. Kekalahan karena mereka terlalu berani bermain terbuka melawan Prancis. Sementara Prancis pada saat itu punya pemain yang grafiknya sedang meningkat, terutama Benzema. Oke, nanti kita sambung lagi. Bungkus Sport Lovers, jangan kemana-mana. Kami masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di channel Bola Indonesia. Dari Alpen tadi ya, sudah sama-sama kita saksikan cuplikannya. Dan menyambung soal tadi ya, Bungkus, saya pikir Swiss ini kan memang secara materi masih sedikit di bawah Argentina, tapi mereka lebih merata gitu ya, Bungkus. Nah,
Argentina tanpa Messi, Anda melihatnya seperti apa? Ya, kalau kita bayangkan di grup saja, kalau tidak ada 4 gol Messi, barangkali Argentina poinnya cuma 2 barangkali ya. Dan itu sangat-sangat mengganggu ya. Iya. Problem terbesar bagi Argentina adalah mereka punya banyak pemain bintang, tapi pembagian perannya sejauh ini belum mulus. Sabella saya pikir pada 3 pertandingan awal di grup itu belum tahu siapa kombinasi yang tepat. Bahkan formasi di pertandingan awal adalah formasi yang justru dipertanyakan oleh banyak kalangan ketika dia menurunkan 3 back tengah sekaligus ya. Dan itu membuat Messi sama sekali tidak optimal. Jadi kembali lagi ke persoalan dasar Argentina adalah bagaimana memaksimalkan Messi. Jadi oke lah siapapun yang dipilih bermain bersama Messi, tapi harus bisa menjadi pendamping yang ideal bagi Messi. Kita juga akan kembali melihat pemain kunci dari kedua tim yang akan bertanding ini, Sport Lovers. Ya, kembali kita akan bahas soal Javier Mascherano. Tadi sudah sempat kita bahas ya, Bungkus, bahwa memang pemain ini punya peranan yang sangat penting khususnya di lini pertahanan Argentina setengah ke depan ini, Bungkus. Iya, ini menjadi semacam pelapis bagi lini pertahanan Argentina yang cenderung rapuh ya. Saya pikir tanpa Mascherano barangkali akan lebih rapuh lagi nih pertahanan Argentina. Ya, dan memang cukup baik juga penampilannya, termasuk juga di klub ya, Bungkus ya. Betul. Ya, nextnya kita akan melihat dari Swiss. Tentu saja seorang ini dia, Xherdan Shaqiri, yang tadi juga sempat kita lihat cuplikannya, dan di musim ini walaupun di Munchen bukan sebagai pemain inti, tapi konsistensinya tetap dibutuhkan oleh tim negaranya Swiss. Iya, ketika di Swiss memang penampilannya jauh meningkat ya, seperti Neymar dia ya. Kalau di tim nasional luar biasa. Kalau di Munchen Shaqiri ini musim ini hanya kebagian 10 kali jadi starter. Sumbangannya 6 gol dan 2 assist. Jauh sekali di bawah rata-rata seorang pemain top ya. Iya, tapi ini masih muda ya sebenarnya, Bungkus, juga ya, usianya ya. Iya, saya pikir dia salah satu dari bagian dari generasi yang sangat sukses yang dimunculkan oleh Swiss dalam 4 tahun terakhir ini ya. Dan itu tidak hanya Shaqiri, ada beberapa nama lain, Seferovic dan sebagainya. Kita juga seperti biasa, kita juga punya quotes dari kedua tim yang akan bertanding. Dan ini dia, yang pertama adalah Alejandro Sabella dari pelatih Argentina yang mengatakan jelas di babak ini tidak boleh ada ruang untuk kesalahan. Kami wajib untuk fokus. Itu tadi quotes dari Alejandro Sabella. Dan Granit Xhaka, gelandang Swiss, juga mengatakan bahwa Argentina memang tim favorit, tetapi itu juga menandakan bahwa kami akan tampil tanpa beban. Nah, ini menarik ini, Bungkus. Kita mengacu partai Aljazair kemarin, yang bermain luar biasa. Cuma memang banyak juga yang bilang ya namanya tim tradisi tetap akan muncul di saat waktu yang tepat. Persoalannya ketika Aljazair melawan Jerman, mereka berani bermain, bermain terbuka, bermain lepas, meladeni permainan Jerman. Dan justru Jerman yang tertekan. Swiss ketika berhadapan dengan Prancis juga bermain berani, tapi kalahnya banyak, 2-5. Jadi pilihan bagi Swiss ini sekarang, apakah mereka akan mengulangi kesalahan yang sama seperti ketika melawan Prancis, atau bermain lebih sabar dulu, menunggu, karena ini kan fase knockout. Biasanya tim-tim memang lebih sabar mainnya. Jadi kalau Aljazair kemarin maksudnya agak sedikit kekecualian, mereka justru bermain lepas tanpa beban. Mereka tahu bakal kalah karena itu tidak peduli apakah hasilnya malah nanti. Merepotkan, ya? Dan itu malah menyulitkan Jerman. Anda pilih zona marking atau man-to-man marking kalau menghadapi Argentina? Kombinasi kalau menurut saya. Secara keseluruhan Swiss biasa bermain dengan zona. Otmar ini jarang sekali main man-to-man marking. Tapi di sisi lain ada pemain yang khusus dikawal, Messi. Jadi kombinasi antara zonal dan man-to-man itulah yang harus dilakukan oleh Swiss. Ada pemain yang secara konsisten mengikuti Messi. Dan itu pasti pemain yang ada di lini tengah. Salah satu ya di antara dua pemain yang ada di holding midfielder harus melakukan itu. Dzemaili misalnya yang dimainkan, atau misalnya Gökhan Inler, salah satu harus ikut Messi. Tapi dibantu oleh satu pemain lain yang ada di dekatnya. Jangan dua-duanya mengikuti Messi, akan menciptakan banyak lubang nanti. Lini pertahanan tinggal eksekusi terakhir ya, untuk menutup pergerakannya. Ya, Sport Lovers, kami masih akan kembali. Makin seru obrolan saya dan Bungkus ini, dan tentu saja sambil menantikan sambungan langsung ke arena. Anda masih bersama kami jelang pertandingan perdelapan final di mana Argentina akan menghadapi Swiss. Kembali kita akan ngobrol lagi dengan Bungkus ini seputar pertandingan nanti. Oke, Bungkus, sambil kita nantikan sambungan ke arena Corinthians ya. Alejandro Sabella, Anda menilainya sejauh ini seperti apa, Bungkus? Ya, secara kualitas saya pikir dia pelatih yang sangat dihormati di Argentina ya. Tapi menurut saya dalam 3 pertandingan awal di grup, Sabella belum mampu menemukan formasi yang harusnya sudah dia temukan bahkan sejak dari fase pra-kompetisi ya. Sejak kualifikasi Piala Dunia sebetulnya dia juga beberapa kali melakukan upaya pergantian formasi dan belum juga menemukan formasi yang tepat. Di kualifikasi zona Amerika Latin dia sempat bermain dengan 4-4-1-1. Dia juga sempat bermain dengan 4-3-3. Dan ternyata di Piala Dunia dia memulai dengan 3-5-2. Saya pikir ini menggambarkan sebagai pelatih dia belum mampu dengan cepat menemukan resep untuk materi
pemainnya yang begitu mewah. Dari segi materi ini kan Argentina ini tinggal memilih mana pemain yang cocok. Jadi seharusnya pelatih tidak boleh bingung seperti itu. Dan kebetulan juga kita sudah dapatkan ya sekolah dari Argentina. Anda bisa lihat di sini, ini dia formasi yang akan dimainkan adalah 4-3-3. Kembali 4-3-3 ya, Bungkus, kita bisa lihat di sini Higuain diturunkan, Messi dan juga Lavezzi, ini 3 penyerang di depan ini, Bungkus. Iya, tapi formasi ini juga mungkin bisa bergeser jadi seperti yang saya bilang tadi 4-4-1-1 dengan menggeser Lavezzi agak main di kanan dan Messi bermain sedikit di belakang Higuain. Itu saya pikir kemungkinan yang tidak mustahil akan dilakukan oleh Argentina dalam upaya memaksimalkan sekali lagi peran Messi. Karena kuncinya bagi Argentina sekali lagi Messi harus optimal. Tapi di sisi yang lain Higuain juga harus bisa bikin gol. Betul. Ada peran krusial juga di mana Gago, Mascherano dan juga Di Maria ini adalah tokoh sentral yang juga harus diwaspadai oleh Swiss ya, Bungkus ya. Iya, sengaja memang Argentina memilih pemain dengan karakter seperti Gago yang lebih bertahan ya. Iya. Sementara itu dari Otmar Hitzfeld tampaknya akan memainkan 4-2-3-1 dengan Shaqiri berdiri di belakang Dirmits. Ini juga pada prakteknya bisa saja nanti bergeser ke kanan seperti biasa ya. Kemudian ada Granit Xhaka, Mehmedi, Gökhan Inler dan Valon Behrami akan menjadi tokoh kunci juga di sini. Iya. Saka adalah pemain dengan jumlah passing terbanyak dalam setiap pertandingan bagi Swiss, 63 passing per game. Tidak mungkin main di kanan, dia lebih mungkin main di belakang striker sebagai pemain tengah yang membagi bola ya. Kembali kita akan bahas soal bagaimana memang lini pertahanan dari kedua tim ini yang masih harus istilahnya ditingkatkan lagi kualitasnya nih, Bungkus. Iya, kalau dari si Argentina sebetulnya pertahanan menjadi masalah karena dua back mereka seringkali tidak disiplin. Terutama Rojo ya, Rojo yang bermain di back kiri ini emang kelihatan dari postur ini anak muda yang masih senang main agak lepas gitu ya. Dan dia dalam beberapa pertandingan sering tidak disiplin mengawal area itu. Nah, berbahayanya Swiss justru kuat di sisi sayap kanan melalui Shaqiri di sana yang didukung oleh Lichtsteiner. Saya pikir penting sekali bagi pelatih Argentina di pertandingan ini mengingatkan Rojo untuk fokus ke pertahanan. Dia tidak perlu terlalu berambisi ikut mencetak gol karena dia memang pernah bikin gol ya. Tidak perlu terlalu berambisi. Dia hanya fokus bagaimana membuat sektor kiri itu tidak mudah bocor. Ya, karena kalau kita coba melihat pertandingan terakhir sewaktu melawan Nigeria, bocor golnya Argentina itu dari sisi sayap ya. Iya, itu dia yang harus diwaspadai oleh Argentina. Kemungkinan terulangnya serangan-serangan berbahaya dari Swiss melalui sayap mereka. Ada Shaqiri di kanan dibantu Lichtsteiner, di kiri juga ada Mehmedi yang seringkali dibantu oleh Rodriguez. Rodriguez juga ini bagus sebagai wingback yang melakukan overlap ya. Argentina saya pikir tidak boleh menganggap enteng ancaman dari wingbacknya Swiss ini. Masih ada satu lagi yang tadi sepertinya luput kita bahas, seorang Angel Di Maria. Bagaimana perputaran posisinya selama khususnya bermain di Madrid itu ternyata bisa menciptakan sebuah posisi baru yang baik untuk dimainkan oleh Di Maria sebagai gelandang justru bukan penyerang sayap kiri ini. Iya, memang sejak di Madrid ditangani Ancelotti